ambil madu kah atau apa gitu. Ya memang Bisa untuk video. keberadaan TMGHS ini kaitannya dengan apa namanya eh, kebutuhan masyarakat lah gitu kan. Iya. Kebutuhan masyarakat memang cukup tinggi lah gitu kan, hubungannya dengan kebutuhan masyarakat terhadap hasil hutan lah gitu kan, karena memang TMGHS ini kan dulunya itu sebagian besar sih kawasannya kan alih fungsi dulu dari perhutani gitu kan. Jadi dulu statusnya memang waktu perhutani kan hutan produksi, sekarang kawasan konservasi. Nah memang pada saat itu mungkin pada saat kawasan Kuala Forum Perhutani masyarakat mungkin lebih apa namanya ya cukup intens lah gitu kan, karena memang pengelolaan hutan produksi kan untuk hubungannya dengan masyarakat, pelibatan masyarakat di dalam kawasan kan cukup tinggi lah gitu kan. Misalkan pada saat perhutani misalkan ada aktivitas penanaman, masyarakat bisa tumpang sari di sana gitu kan. Nah ketika 2003 alih fungsi kawasan Perum Perhutani baik itu dulu hutan produksi terbatas, hutan lindung lah gitu kan, beralih pengelolaan kawasan Taman Nasional yang notabene sebagai kawasan konservasi. Nah pada saat itu tahun 2003 ya memang kaitannya dengan pemanfaatan hasil hutan ini belum ada payung hukumnya pada saat itu gitu kan. Nah memang kalau kita lihat dari strategi pengelolaan kawasan konservasi kan kita ada 3 pilar ya, 3P itu kan, perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan gitu. Nah sedangkan untuk pemanfaatan itu sendiri yang bisa dimanfaatkan kawasan konservasi itu kan jasa lingkungan lah gitu kan, pertama kan aktivitas wisata, pemanfaatan air, panas bumi, karbon gitu kan. Nah sering dengan berjalannya waktu, dinamika di lapangan ya ternyata kan ketika kawasan beralih fungsi menjadi kawasan taman nasional ya masyarakat kan tetap gitu kan mengakses kawasan tersebut lah gitu kan, dalamnya kawasan yang sudah alih fungsi itu. Memang sebagian besar sih wilayah-wilayah ini kan sebagian besar itu Gunung Salak. Kalau dulu kan TNGH Gunung Halimun saja 40.000 hektar. Nah setelah alih fungsi itu kan menjadi kurang lebih pada saat itu SK 175 itu 113.000 hektar gitu kan. Jadi hutan lindung HPT yang berhutan itu kan beralih fungsi gitu. Daerah Gunung Salak, terus daerah Lebak itu banyak juga sih gitu kan. Beberapa ya hampir dua tiga kali lipat lah gitu kan bertambahnya luas kawasan. Nah masyarakat tetap saja dengan alih fungsi kawasan kan tetap mengakses gitu kan, ada yang menggarap gitu kan di dalam kawasan gitu kan, ada yang memanfaatkan apa namanya potensi-potensi hasil hutan lainnya gitu kan. Nah salah satunya adalah pemanfaatan hasil hutan bukan kayu gitu. Nah HBK itu yaitu pemanfaatan berupa hasil hutan berupa getah. Jadi getah dari vegetasi hutan pinus, pohon pinus dan damar gitu kan. Ya, tadi kenapa di kawasan ada pinus dan damar? Ya karena sejarahnya tadi historinya. Karena kan beberapa titik blok kawasan kita dulu kan Kuala Perhutani, hutan produksi, ya mungkin ada beberapa menjadi dulu jadi hutan tanaman lah, hutan homogen gitu kan, beberapa jenis pinus dan damar gitu kan. Nah, jadi apa namanya ya keberlangsungan masyarakat memanfaatkan tadi salah satunya HBK berupa getah itu terus saja berlangsung lah gitu kan. Nah ketika tahun dengan adanya Permenhub P85 tahun 2016 kalau nggak salah, tentang tata cara penyelenggaraan kerjasama di kawasan KPA KSA. Nah disitulah mulai gitu kan apa namanya ruang apa namanya terbukalah gitu kan, bagaimana di sini para pihak bisa bermitra dengan kita Taman Nasional gitu kan. Ya, salah satunya adalah masyarakat gitu kan, kelompok masyarakat gitu kan.
Nah, atas dasar itulah gitu kan beberapa kelompok masyarakat yang tadinya sudah memanfaatkan hasil hutan bukan kayu tersebut eh, untuk melegalkan aktivitas mereka gitu kan dipayungi dengan perjanjian kerjasama gitu kan dasar ini tadi P85 itu gitu kan. Nah selain pemanfaatan getah ada juga pemanfaatan tanaman ini nih pohon yang berlokasi di mana Calobak daerah Bogor tuh. Calobak kalau nggak salah itu di Kecamatan Taman Sari daerah Bogor gitu kan. Nah kalau untuk ada lagi satu lagi yang lebah madu gitu kan, lebah madu berarti getah sama tadi popohan lah gitu kan. Nah jadi semuanya itu untuk legalitas proses atau aktivitas mereka itu terikat dengan perjanjian kerjasama gitu kan. Nah secara tata ruang sebenarnya kita sudah melakukan revisi zonasi juga gitu kan, karena salah satu menjadi prasyarat bisa dilakukan PKS dengan kelompok masyarakat yang empatan HBK ini adalah dilihat dari ditinjau dari aspek zonasinya juga gitu kan. Jadi yang bisa dimungkinkan untuk PKS itu kan zona tradisional dan zona rehabilitasi gitu kan. Sehingga beberapa momen pada saat revejonasi kita melihat fakta di lapangan bahwa sudah ada pemanfaatan oleh masyarakat sehingga kita menyesuaikan sehingga sebagian besar kelompok masyarakat yang saat ini sudah mengakses tadi HBK tadi sudah ber-PKS dengan kita dengan Taman Nasional. Seperti yang di mana pemanfaatan getah itu hampir merata lah di setiap seksi wilayah, baik seksi wilayah 3 Sukabumi, Bogor, dan Lebak itu sudah ber-PKS yang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu getah tipis maupun getah damas. Nah untuk yang lebah madu itu di daerah baru satu kelompok itu di daerah kalau salah desa Tejolaya, Kecamatan Cicumi. Oh iya. Ya, Dari arah Bede gitu ya? Arah Cimalati maksudnya. Oh. Maksudnya. Kalau yang Popohan tadi itu daerah Calobak itu daerah Kecamatan Taman Sari. Jadi semuanya sudah dengan kita. Nah mengenai detail jumlahnya berapa kelompok PKS, nah itu datanya bukan di saya itu kebetulan, ada nanti di Pak Erlan, karena Pak Erlan yang mengurus kerjasamanya gitu kan. Kalau saya mungkin lebih sebatas potensi jasa lingkungannya tadi HBK. Nah jadi sebenarnya sudah legal ber-PKS dengan kita Taman Nasional dan ya secara ini untuk ekonomi masyarakat ya alhamdulillah gitu kan dengan adanya masyarakat mendapatkan hasil hutan tadi getah gitu kan mereka ini dapat pendapatan rutin tiap bulan gitu kan sehingga ya harapan kita sebenarnya dengan mereka mendapatkan pendapatan atau nilai ekonomi dari kawasan sehingga akan mengurangi ketergantungan mereka terhadap kawasan hutan dan meminimalisir terjadinya gangguan kawasan hutan gitu kan seperti misalkan ada gangguan misalkan penebangan liar, perambahan atau perburuan jadi itu bisa diminimalisir gitu justru mereka nanti yang akan menjadi yang menjaganya gitu kan ketika mereka sekarang memanfaatkan tanaman pohon itu kan di bawah tegakan pohon pinus nih nah, kalau misalkan ada orang yang luar ganggu tanaman pinusnya misalkan nebang atau apa mereka lah yang akan terdepan gitu ya jadi dari sisi pengamanan hutan kita sebenarnya merasa terbantu lah dengan aktivitas mereka di dalam kawasan dalam tempatan HBK ini ya kalau dari sisi ekonomi tadi saya kira karena dari PKS itu kan setelah kita ber-PKS dengan kelompok masyarakat tadi itu kan setelah ber-PKS nanti ada kewajiban kelompok itu kan menyusun RPP dan RKT rencana pelaksanaan program 5 tahunan sama rencana kerja tahunan jadi nilai pendapatan yang mereka dapat dari kekuatan HBK itu disisihkan
untuk menjalankan kegiatan-kegiatan konservasinya gitu kan. Karena kan ini kerjasama, kalau kerjasama kan nggak ada beban PNBP-nya, nggak ada kan, nggak ada beban untuk membayar pajak PNBP itu nggak ada gitu. Jadi sebagai timbal balik ketika mereka sudah mendapatkan hasil dari memanfaatkan HBK ini, mereka punya kewajiban setelah PKS itu menyusun RKT. Di sana di RKT itu ada beberapa program-program, ya intinya program-program yang berhubungan dengan konservasi lah, misalkan pelindungan pengamanan hutan, perlindungan konservasi keragaman hayatinya, terus pemberdayaan masyarakatnya juga gitu kan di situ. Jadi ada kegiatan ini, nah itu mereka yang menentukan, yang menyusunnya juga, dan mereka juga yang melaksanakan gitu kan. Nah untuk pelaksanaannya ini adalah nanti hubungannya dengan biaya atau anggaran, nah itu disisihkan dari pendapatan mereka. Jadi sekian persen lah gitu kan, sekian persen itu nanti karena kelompok itu kan ada wadahnya, ada pengurusnya, nanti dikumpulkan biaya sehingga bisa menjalankan program-program konservasi tadi, misalkan penanaman gitu kan. Kalau penanaman kan butuh bibit, butuh segala macam gitu kan, nah mereka menyisihkanlah dari pendapatan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan tadi gitu kan. Seperti itu. Ini saya agak tertarik sama yang tradisional tadi itu ya Pak. Kan kalau tradisionalnya memang terkait sama masyarakat adat gitu ya Pak ya? Bukan. Bukan ya? Jadi zona tradisional itu yang khusus adalah bukan. Jadi kenapa untuk pemanfaatan HBK itu harus dilakukan zona tradisional? Jadi zona tradisional itu adalah zona yang diberikan terhadap akses masyarakat yang tadi memanfaatkan HBK secara turun-temurun gitu kan. Jadi tradisionalnya bukan tradisional masalah adat istiadatnya, tetapi aktivitas mereka itu sudah lakukan turun-temurun oleh orang tuanya dulu mereka gitu. Jadi lokasi tersebut, blok tersebut, misalkan ini blok Cidahu nih, di sana ada potensi pohon damar. Nah dulu waktu historinya pada saat dari semenjak Perum Tani, masyarakat setempat itu sudah menyadap, melakukan penyadapan di blok tersebut gitu kan. Nah sehingga ketika menjadi taman nasional, nah untuk mengakomodir mereka itu kan zonanya tradisional, makanya kita sudah menyesuaikan ketika lokasi-lokasi yang ada aktivitas petan HBK, nah kita tetapkan jadi zona tradisional gitu kan. Jadi zona tradisional itu adalah zona untuk mengakomodir aktivitas pemanfaatan HBK yang dilakukan secara turun-temurun sebelumnya gitu kan. Jadi bukan berarti kita tetapkan zonasinya ini penyadap baru, bukan. Jadi memang aktivitas penyadapan itu sudah dari lama gitu kan. Seperti itu, jadi istilah zona tradisional itu. Terus kalau yang rehabilitasi ini untuk zona yang kalian saya pernah lihat tadi. Ya, kalau zona rehabilitasi kan zona yang dilakukan prioritasnya adalah untuk lokasi-lokasi yang butuh dilakukan pemulihan ekosistem hutan gitu kan. Jadi lokasi-lokasi yang katakanlah lokasi tersebut kritis lah gitu kan. Jadi butuh upaya rehabilitasi atau pemulihan ekosistem terhadap lokasi tersebut gitu kan. Nah, jadi ya ini dilakukan dengan kelompok masyarakat dalam hal ini istilahnya kemitraan kalau sekarang di P6 itu kan, kemitraan konservasi Dirjen nomor P6 itu kemitraan konservasi. Nah itu dilakukan di zona rehabilitasi kemitraan konservasi dalam hal pemulihan ekosistem hutan. Nah jadi di sana masyarakat selain punya kewajiban untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan di sana, rehabilitasi kawasan bersama Taman Nasional. Nah, mereka memiliki hak untuk bisa menanam tanaman-tanaman non hutan di lokasinya. Jadi kan pemulihan ekosistem itu kan dilakukan dengan tanaman-tanaman endemik lah gitu kan, asli di sini, misalkan puspa, rasa mala, hulu gitu kan. Nah kalau di lokasi yang tadi kemitraan konservasi ini, masyarakat bisa menanam tanaman-tanaman misalkan buah-buahan, artinya tanaman yang menghasilkan gitu kan. Jadi kedepannya masyarakat itu bisa mendapatkan hasil dari tanaman-tanaman yang mereka tanam gitu kan. Seperti jadi ini HBK-nya lebih ke arah buah-buahan lah, hasil bukan kayunya gitu kan. Jadi menghasilkan nanti buah-buahan sehingga mereka mendapatkan hasil buah-buahan tadi, ataukah misalkan buah-buahan atau misalkan sayur-sayuran, tanaman palawija. Jadi samping mereka punya kewajiban nanti untuk memelihara tanaman endemiknya, tanaman hutannya gitu. Jadi itu kemitraan konservasi dalam pemulihan ekosistem hutan.
Jadi apa namanya, dari sekian banyak apa ya, clash gitu antara masyarakat dengan TNI AS, kita jadi lebih banyak apa ya, memberikan ruang-ruang gitu ya, Ya, supaya apa namanya, masyarakat jadi nggak merasa termusuhi gitu. betul betul. Karena memang betul tadi Pak yang Bapak bilang, kalau mereka dapat manfaatnya, mereka pasti bakal ngejaga gitu, karena memang mereka dapat manfaat dari situ gitu. Karena sebelumnya memang dari Haifa pribadi gitu ya Pak, kalau misalnya masyarakat tuh nggak dapat manfaat apa-apa, kemungkinan besar mereka bakal emosi gitu lah ya, Betul, gitu betul. kan namanya. Yang biasanya mereka keluar masuk hutan sebebasnya, tapi ternyata dibatasi gitu. Betul. Ya justru ini menjadi apa namanya, untuk saat ini mungkin solusi lah gitu Iya. kan, solusi yang selama ini memang itu menjadi ya salah satu permasalahan di kawasan konservasi lah gitu kan, dimana memang kawasan konservasi selalu dengan identik masyarakat masuk merambah gitu kan, menggarap gitu kan. Nah justru dengan kemitraan konservasi akses tersebut, masyarakat tersebut gitu kan tetap kita berikan, tetapi ada batasan-batasannya gitu kan. Jadi areal-areal yang mereka mohon untuk lakukan kegiatan konservasi itu luasannya berapa kita batasi gitu kan. Jadi tidak ada lagi istilahnya pembukaan lahan garapan baru lagi gitu kan. Jadi kita batasi terus per orang, nanti kita data. Jadi prakondisi awalnya di sana itu ada berapa penggarap kelompok masyarakat di sana, kita ukur luasannya, identifikasi, inventarisasi gitu kan. Nah sehingga di dalam menjalankan programnya nanti itu ini bisa apa, terpantau lah, terawasi gitu kan. Jadi tidak ada lagi misalkan nanti pembukaan lahan garapan baru, terus apa namanya, gangguan-gangguan kawasan yang lainnya juga gitu kan. Artinya ini semua termonitor karena di situ ada hak dan kewajiban lah gitu kan. Masyarakat dapatkan hak, ya kewajibannya juga ada lah gitu kan. Jadi semuanya terkontrol dan terawasi lah gitu kan. Dan nah dari sisi masyarakatnya juga sekarang dengan adanya kemitraan konservasi tadi gitu kan, masyarakat merasa aman lagi, nyaman. Beda dengan dulu sebelum ada kemitraan, masyarakat menggarap di sana ada petugas patroli itu pada hilang, pada kabur. Nah sekarang dengan adanya kemitraan konservasi gitu kan, justru terbalik lah gitu kan. Ya artinya dari sisi mereka, masyarakat juga sekarang merasa lebih aman, nyaman gitu kan dalam mengelola apa namanya, kawasan ini gitu kan. Jadi semuanya ya saling menguntungkan lah gitu kan. Artinya dari sisi kawasan ini, kawasan yang tadinya misalkan terdegradasi, nah ini bisa dipulihkan kembali gitu harapannya. Terus masyarakat yang di sana juga bisa menjaga dan merawatnya gitu kan. Nah masyarakat ya bisa mendapatkan hasil tadi gitu kan, hasil hutan bukan kayunya gitu kan, misalkan tadi buah-buahan, terus dari getah gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Jadi sekarang justru ini ya harapannya sih baru bisa bisa ini bisa menjangkau semua lah gitu kan. Karena beberapa tahun sampai saat ini mungkin hanya baru beberapa kelompok lah yang sudah ini tuh gitu kan. Seperti di Bogor itu daerah Malasari yang sudah kemitraan konservasi pemulihan ekosistem itu. Terus daerah Lebak kemarin baru saja ditandatangan PKS-nya sama Kepala Balai sama Wakil Bupati Kabupaten Lebak. Terus yang tadi Pompohan baru berarti, pokoknya data ininya nanti di Thailand deh. Saya kurang paham kalau untuk berapa kelompok yang sudah PKS, datanya ada di Thailand di bagian humas lah. Tapi intinya saya kira ini menjadi solusi lah yang selama ini menjadi permasalahan utama di kawasan konservasi kaitannya dengan penggarapan lahan. Dengan kemitraan konservasi ini ya harapannya ini bisa menjangkau ke semua lokasi lah, semua desa-desa yang ada di sekitar kawasan TNGH. Ya, sebenarnya kebijakan apa namanya, kemitraan itu dimulainya sejak tahun berapa kok Pak, kalau boleh tahu? Kalau kemitraan itu semenjak terbitnya Perdirjen itu P6 tahun 2018. Perdirjen.
tentang kemitraan konservasi. Tahun 2006 ya Pak? Ya 2018 Oh 2008. baru sih itu kan ini. Cukup ini juga ya, apa sih, sangat terbuka banget gitu Iya. ya. Yang tadinya apa ya, kita menganggapnya masyarakat tuh apa ya, sangat mungkin bisa dilihat sekilas tuh seolah-olah ya cuma bisa eksploitatif saja gitu. Tapi ternyata ketika mereka diajak kerjasama juga mau gitu. Ini sangat apa ya, baru gitu ya, bagi saya pribadi sebuah hal yang sangat membahagiakan. Iya. Ya seperti yang di Bogor itu Desa Malasari. Dulu itu kan terkenal daerah Malasari itu daerahnya sarang gurandi lah, para penambang emas tanpa izin gitu kan. Nah sekarang dengan bergulirnya program kemitraan konservasi itu sedikit demi sedikit justru itu jadi mengalihkan lah gitu kan, masyarakat yang tadinya sebagai gurandi nambang emas liar itu, nah sekarang ikut program itu gitu kan. Karena emang lebih pasti juga Ya, karena kalau gitu. guranda kan nggak pasti gitu, Betul, sekali dapat betul. banyak besoknya mungkin nggak dapat gitu kan. Kalau Malasari itu berarti ke arah Cianjur. Daerah Nanggung. Nanggung ya. Iya. Kecamatan Nanggung. Mungkin itu aja sih Pak, kita jadi lebih paham ya mengenai konflik-konflik di masyarakat. Suka kalau gantian. Kalau terkait data itu nanti di Thailand ya. ya siapa? Data-data berapa kelompok. Boleh Iya, ditambahkan ya Pak ya? Boleh Kak. Ini Pak, karena ini kan saya lihat tadi ada tulisan ada Kawah Ratu, ada itu bagian dari ini juga ya Pak ya, bagian dari pelayanan buat jasa lingkungan ke masyarakat. Bagaimana tuh Pak? Oh ya, kalau daerah seperti Kawah Ratu Cidahu itu mungkin lebih ininya ke itu daerah wisata Pak. Oh, itu Ya jasa lingkungannya ke wisata alam. Kalau daerah tadi Bapak pernah ke Cidahu? kalau ke Kawah Ratu Ke Kawah Ratu tapi pintu masuknya dari pintu yang dari Pasirengit, Pasirengit, Gunung Bundar. Gunung Bundar. Ya, jadi memang bisa dijangkau dari Gunung Bundar, bisa dijangkau dari Cidahu Pak. Tapi sama-sama sih jangkauannya karena memang Kawah Ratu itu batas sih Pak, batas administrasi antara Bogor dengan Sukabumi sih. Gitu. Tapi lebih ininya sih dari Cidahu lebih enak jalurnya gitu kan, karena Kawah Ratu itu kan ya salah satu jalur menuju pendakian Puncak Salak juga Pak di sana. Puncak Salak. Kalau yang dari Pasirengit itu pasti lewat Kawah Ratu dulu Pak. Kalau dari Pasirengit itu pasti lewat Kawah Ratu untuk menuju Puncak Salak. Jadi itu hubungannya mungkin dengan kegiatan wisata alam Pak. Jadi kita memiliki 12 destinasi wisata kalau untuk wisata alam yang ada di Tenggaya sini gitu kan. Di Sukabumi itu ada baru 2, Cidahu dan Cimalati Pak. Banyak sih daerah Bogor Pak. Bogor ya. Bogor itu hampir Curug Seribu segala Pak ya. Ya 8 titik adalah gitu kan, dari mulai Loji, Sukamantri, Curug Nangka, Tenjo Ciputri, Tenjolaya, Ciampea, Gunung Bundar, GSE, Ciasihan, terus ini nih daerah Cianten, Gunung Butak, terus Cikaniki gitu kan, adalah sekitar 10-an. Itu apa namanya, kan mereka ada masyarakat yang dilibatkan untuk pengelolaannya, apa memang penuh dari TNGHS Pak? Nah, kalau untuk wisata itu justru sekarang keterlibatannya itu kebanyakan dari masyarakat Pak, volunteer itu. Volunteer. Gitu kan. Justru kalau petugas kita di lapangan yang ada di resort wisata itu hanya contoh lah di resort ini nih yang Cidahu Kawah Ratu ini, petugas itu hanya sekitar PNS-nya 2, tenaga kontraknya itu sekitar 1, 2, 3, 4 orang lah Pak gitu kan. Nah sedangkan pintu-pintu objek wisata tadi sudah cukup banyak ya. Jadi kalau petugas saja itu nggak tercover Pak. Justru kita yang di pintu-pintu itu adalah masyarakat yang sebenarnya secara legalitas mereka dalam melakukan aktivitas wisata itu mereka sudah terpayungi dengan izin jasa Pak.
izin jasa wisata lah. Iya, betul. Oh, berarti mengambil izinnya ke TNGHS ini. TNGHS, Pak. Oh. Karena mekanisme untuk pengusahaan wisata alam itu kan sudah ada aturannya, Pak. Sudah ada permennya, peraturan menterinya. Dulu itu peraturan menteri P48 2010 sudah direvisi dengan permen LHK P8 2019 kemarin. Jadi mekanisme pengusahaan wisata alam itu melalui mekanisme jadi memang mekanismenya izin, Pak, bukan kerjasama. Kalau untuk Izin ya? Ya. Kalau izin berarti ada yang masuk ke negara, Pak? Ada, Pak, ada PNBP-nya. Oh, PNBP ada ya? PNBP istilahnya, Pak. Jadi mekanismenya izin. Jadi ada dua mekanisme izin juga, izin usaha jasa wisata alam sama izin usaha penyediaan sarana wisata alam. Nah, kalau izin jasa itu memang lebih sifatnya kan berikan jasa, Pak. Izin yang diberikan kepada sekelompok masyarakat yang memiliki keaktifan kesehariannya di lokasi objek, kan berikan jasa, misalnya jasa pemanduan, Pak. Makanan, minuman, betul, informasi wisata, transportasi, sewa peralatan wisata alam. Nah, itu izin jasa, Pak. Nah, kalau izin sarana ini lebih ke arah pengusahaan pariwisata alam. Ya, ini tingkatnya ada agak tingkat tinggi, Pak. Jadi nanti resort gitu. Nah, betul, bisa bangun sarana akomodasi, wisata petualangan, wisata tirta. Gitu, dia levelnya berbeda agak tinggi lah, dan membutuhkan invest yang cukup besar juga gitu. Termasuk kan. Karena mereka leluasa nanti ketika dapat izin sarana ini bisa membangun fisik, Pak. Fisik ya, termasuk yang permanen. Betul, Pak. Gitu kan. Dan tapi proses perizinan lumayan juga, Pak. Panjang ya, Pak. Proses perizinannya kan sampai sekarang itu kan kepala BKPM, Pak. Prosesnya cukup panjang, dan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dalam mendapatkan izinnya itu cukup banyak juga, Pak. Termasuk dokumen perencanaan untuk 35 tahun, atau master plan-nya lah. Karena jangka waktu izinnya kan 35 tahun, Pak, kalau izin sarana. Kayak hak guna usaha berarti, Pak? Kurang lebih. Ya, mirip-mirip gitulah, Pak, ya. istilahnya lah gitu kan. Kalau kita kan izin sarana lah gitu kan. Harus dokumen RPPA tadi, ada dokumen desain fisiknya, site plan-nya gitu kan, Pak. Termasuk limbahnya kalau UKL UPL lingkungannya, Pak. Jadi dengan pemerintah daerah juga kan harus ada pertimbangan teknis dari pemerintah daerah, dinas pariwisata setempat itu kan. Lumayan juga lah tahapan prosesnya, karena memang ketika dapat izin mereka agak leluasa gitu kan. Bisa membangun sarana, dan jangka waktu izinnya juga lama. Berbeda kalau izin jasa. Kalau izin jasa itu jangka waktu izin cuma 5 tahun, Pak. Oh, jasa cuma 5 tahun. 5 tahun. Kalau tadi izin sarana 35 tahun gitu. Beda itu memungkinkan konflik gak, Pak? Ini kan misalnya ada yang jasa lah. Ya. Yang jasa kan banyak pintu-pintu nih. Betul. Memungkinkan konflik gak antar pintu-pintu itu? Sebenarnya potensi konflik pasti ada, Pak. Tetapi secara tata ruang pengelolaan nanti izin jasa dengan izin sarana itu berbeda, Pak. Kalau izin jasa itu mereka bermain di ruang publik, Pak. Nah, jadi kita itu Taman Nasional ketika berbicara suatu objek, satu lokasi destinasi wisata, kalau wisata itu pasti harus di zona pemanfaatan, Pak. Nah, ketika zona pemanfaatan, kita itu Taman Nasional harus melakukan desain tapak, Pak. Desain tapak itu adalah membagi ruang zona pemanfaatan tersebut di dalam satu objek wisata alam itu membagi ke dalam dua ruang publik dan ruang usaha. Publik dan usaha. Kalau ruang publik itu adalah ruang-ruang yang artinya biasa dipakai oleh pengunjung secara umum, Pak. Misalkan mulai dari pintu masuk, area parkir, gitu kan, terus jalur trekking menuju objek air terjun, gitu kan. Nah, itu ruang publik, Pak. Nah, kalau ruang usaha, ini lebih ke arah nanti untuk pengembangan tadi sarana tadi, Pak. Sarana yang tadi. Nah, jadi ketika misalkan tadi dua izin tadi, izin jasa itu di ruang publik, izin sarana ruang usaha. Jadi lokasinya berbeda, Pak. Secara konflik sebenarnya harusnya tidak ada konflik gitu, Pak, karena di ruang yang berbeda gitu kan. Tapi dalam kenyataan pasti ada aja sih, Pak. Pasti ada ya. Pasti ada gitu. Tarik-tarik lah gitu ya, tarik-tarik. Pak, tadi saya lihat di Elang tadi ya. Di Elang tadi kita kan sempat ke Elang. Ke Loji, Pak. Loji itu. Di situ saya lihat ada kayak model kayak pump dipakai apa sih, kayak desa, kayak air. Air desa. Ya. Itu bagaimana mekanismenya, Pak? Mereka bisa semacam kalau air ya itu, Pak. Jadi sekarang kalau berbicara air regulasinya lagi agak belibet gitu, Pak. Lagi belibet, Pak.
Jadi kita sebenarnya Kementerian LHK sudah mengatur terkait pemanfaatan air itu Pak. Sudah mengatur lewat waktu itu Permenhub P18 2019. Jadi mengatur pemanfaatan air dari dalam kawasan konservasi. Jadi diatur untuk kepentingan non komersil air sama air untuk kepentingan komersil Pak. Kalau non komersil itu kan untuk kebutuhan masyarakat lah Pak sehari-hari. Minum dan sebagainya. Betul, itu kategorikan non komersil. Kalau komersil, misalkan ada perusahaan pemanfaatan air kawasan kita untuk kebutuhan ya komersil. Air minum kemasan. Misalnya AMDK atau air bahan baku misalkan untuk PDAM dan sebagainya, pasti itu akan mengikuti aturan yang pemanfaatan air komersil. Nah, sebelum tahun 2019 kita sudah menerbitkan beberapa izin Pak untuk pemanfaatan air khususnya yang masyarakat Pak, sudah kita berikan izin-izinnya gitu. Termasuk yang di loji itu ya? Ya gitu Pak. Nah cuman sekarang itu di tahun 2019 akhir-akhir itu terbit aturan baru Pak, undang-undang ini. Undang-undang. Tinggi itu, akhirnya permen kita kan permen yang mengaturnya. Akhirnya dengan adanya undang-undang, mau tidak mau kita kan harus menyesuaikan undang-undang yang lebih tinggi di atas peraturan menteri. Terbitlah undang-undang 17 tahun 2019 Pak. Itu kalau nggak salah terbitnya di bulan November 2019 Pak. Bareng dengan undang-undang KPK waktu itu. Undang-undang tersebut. Memang leading sektornya Kementerian PUPR Pak. Oh PUPR. PUPR. Jadi memang PUPR ini itu kan undang-undang sumber daya air Pak. Jadi mereka mengatur ya pemanfaatan air di luar kawasan hutan dan di dalam kawasan hutan gitu Pak. Nah ini yang di dalam kawasan hutan, padahal kita LHK sudah mengaturnya juga gitu kan lewat peraturan menteri. Nah ini undang-undang tersebut mengatur ada pasal kalau nggak salah pasal 33 itu. Jadi pertama yang tadi kita Kementerian LHK sudah mengatur pemanfaatan air yang dua tadi Pak, non komersil sama komersil. Nah di undang-undang tersebut hanya mengatur yang non komersil saja Pak. Yang komersilnya nggak diatur lagi, malah dilarang. Terus yang non komersil boleh masih diakomodir tetapi harus perorangan Pak. Non komersil harus perorangan izinnya. Kalau yang sebelumnya yang sudah kita atur izin yang masyarakat non komersil itu kelompok Pak atau forum. Misalkan satu desa, misalkan desa A nih yang pemanfaatan air ini misalkan ya rata-rata 200 kakak ke atas Pak. Gitu kan. Jadi kita untuk proses izinnya itu ya bentuk wadah lah, mereka forum kelompok ya, cukup SK kepala desa gitu kan. Jadi izinnya cuma satu Pak. Izin pemanfaatan air untuk forum pengguna air desa misalkan Kutajaya gitu kan. Hanya satu aja. Nah di dalamnya kan ada lampirannya Pak. Jadi data pemanfaatnya penggunanya misalkan nomor 1 sampai sekian gitu kan, cukup. Nah sekarang di undang-undang tersebut harus perorangan Pak. Nah ini yang secara ya administrasi kan nggak efisien lagi Pak. Kebayang satu desa 300 kakak. Masa kita menerbitkan kepala balai menerbitkan satu-satu, secara administrasi nggak efektif Pak itu. Iya betul. Gitu kan. Nah ini yang sampai saat ini ya alhamdulillah kemarin udah ada titik terang Pak. Kemarin dengan terbitnya UCK Undang-Undang Cipta Kerja itu, karena hubungannya dengan itu kan pelayanan masyarakat juga gitu kan. Undang-Undang Cipta Kerja, terus kemarin udah terbit peraturan pemerintahnya PP 5 tahun 2021 tentang perizinan berbasis resiko Pak. Terus sudah terbit Permen LHK nomor P3 2021. Nah sekarang terkait air, wisata dan lain sebagainya sekarang mengacu kepada aturan yang di atasnya kita lagi merevisi Pak. Bukan merevisi undang-undangnya? Bukan Pak. Jadi sepertinya Undang-Undang 17 2019 itu sepertinya nanti yang jadi patokan kita itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja sepertinya Pak nanti. Gitu. Jadi akan kita akomodir lagi dasarnya Undang-Undang Cipta Kerja gitu nanti. Jadi sekarang masih status quo lah. Nah itu gitu jadi ya. Untuk air kita belum bisa ya menerbitkan izin baru belum bisa gitu. Jadinya belum dapat berbuat banyak lah kalau terkait pemanfaatan air gitu. Jadi belum bisa mengatur. Jadi karena aturan yang lama udah nggak bisa ini lagi gitu Pak. Nah, sekarang ya kita menunggu aturan terbaru katanya lagi direvisi katanya Pak. Katanya nanti sih akan
seperti dulu lagi katanya. Jadi yang komersil masih bisa lagi gitu kan. Iyalah kan itu juga kebutuhan Terus yang masyarakat. masyarakat nanti bentuk kelompok lagi gitu kan. Hmm. Kalau kemarin waduh, Hmm. karena ya kecolongan juga ke LHK katanya kan leading sektornya PUPR Pak. Iya. Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, karena Boleh. waktunya mungkin suatu saat Boleh, kita bisa siap. silaturahim lagi ke sini kayaknya. Betul Pak, mestinya harus aduh Karena ini harusnya penting karena kalau hari ini harusnya dari tadi pagi juga gitu iya. kan. Nanti mudah-mudahan. Ya, gimana Ini Pak? Pak, tadi kan disampaikan ada kemitraan, Betul. kemudian ada kawasan tradisional, dan ada kemitraan juga, dan kita tidak boleh menambah kawasan itu lagi Betul. dengan ini. Nah, pertanyaannya, kalau yang di kemitraan itu sudah ada petanya, ada pemilik tanda kutip ya, pemiliknya dan sebagainya, memungkinkan nggak izinnya itu diperjualbelikan? Diperjualbelikan Pak? Iya, artinya saya nih, misalnya saya udah dapat 1 hektar di kemitraan, misalnya saya Betul, tanam buah dan sebagainya, memungkinkan nggak izin saya bukan diperjualbelikan, dialihkan, Dioper misalnya gitu, Pak. dioper? Apa memang ada aturannya atau memang tidak boleh sama sekali khusus keluarga dia? Tidak boleh Pak, tidak boleh dioper apa karena itu sudah terdata dari sejak awal Pak. Data pertama itu sampai data KTP segala macem. Oke. Malah kalau misalkan ini lokasinya itu berada di secara administrasi di desa A, itu desa B itu udah nggak bisa ini lagi di desa itu Pak. Maksudnya KTP desa B tidak boleh? Ya. Oh, Gitu. jadi tetap khusus khusus warga desa, lokal karena nanti desa B ya nanti hutan yang di desa B. desa B lagi gitu kan Pak. Nah itu terpantau Pak, terpantau nanti karena kan kita nanti itu mereka itu ada kewajiban nyusun laporan Pak, nyusun laporan, dan kita juga ada monitoring dan evaluasi ke masing-masing anggota ini, jadi ketahuan. Jadi misalkan si A mengelola di blok mana, nanti ketika misalkan satu saat loh kok bukan si A lagi gitu kan, nanti ketahuan Pak, ketahuan gitu. Jadi memang ada sanksinya berarti Pak? sanksi ada Pak, sanksi ada. Karena Tapi dia- kalau sanksi memang nanti dikembalikan lagi ke di aturan kelompoknya Pak. Aturan kelompok. Jadi memang kalau di PKS-nya nggak mengatur secara inilah gitu. Detail itu Ya, urusan rumah enggak. tangga mereka lah. Ya kira-kira. nanti di kelompoknya saja nanti yang memberikan sanksi itu gitu Pak. Sanksi itu. Yang penting bagi kita sih jangan sampai menambah lagi lokasi baru Pak. Jadi Iya. memang itu sudah terpetakan, malah kita melakukan pengukurannya juga bersama masyarakatnya Sama juga gitu masyarakat. kan. Oh, Bersama jadi masyarakat. partisipatif sekali ya. Partisipatif gitu kan, pemetaan partisipatif dari awal gitu kan. Jadi kalau misalkan nanti ada yang oper kelola gitu kan, ini bisa ketahuan Pak nanti. Bisa ketahuan. Ini sebenarnya menarik, banyak ini ya Pak ya, karena Ya. tapi mungkin waktu kita Iya. ya dibatasi ya. Kalau Ya nanti kapan-kapan nanti terima bisa saya matikan dulu selain ya. wawancara di sini di kantor balai, mungkin nanti bisa